Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita udah dikasih akses co-host nih. Jadi udah bisa ngerekam ya. Jadi nggak payah pakai lagi rekam layar nih. Kemarin agak susah saya. Oke, ini saya screen aja. Nah, ini dia. Nah, kita kemarin sampai di sini ya. Ke ke header aja kan, ke headernya kan. Iya, Pak. Header. Oke, ini selesai header dan hasilnya kemarin ini. Oke. Nah, jadi kita main di body dan sifat footernya nih. Nah, jadi kita melangkah dulu. Kita main di footernya dulu. Di header, di bodinya tuh nanti aja. Oke, kita main di sini. Ini lanjut aja terus ya. Kemarin janji saya selesaikan ini di hari Senin. Sebenarnya ini absen aja nih. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, struktur footer. Nah, struktur footer ini kita akan sama saja menerapkan kayak si header kemarin, tetapi eh, si header ini kemarin secara horizontal, horizontal, dan kita akan membuat seperti pakai uli juga, tapi dia akan vertikal ke bawah. Jadi seperti ini nanti jadinya. Sama kayak ini tadi, kita akan ikutin aja, kita cepat-cepatin aja, nggak masalah nih. Kalian udah ngerti, ya udah ngerti yang kemarin masalah uli ini. Nah, dengan menambahkan list setelah header list dengan spasi di antara keduanya, Anda dapat menerapkan CSS hanya ke elemen di header list. Nah, ini memungkinkan untuk menerapkan CSS yang berbeda ke elemen di header dan elemen di footer. Nah, ini ada beberapa yang berbeda. Kalau selama hari Jumat sampai sekarang nih kalian ada melakukan ngoding-ngoding ini, mungkin kalian lebih ngerti, bisa dipahami. Nah, ini contohnya. Ya, kita mulai aja ngodingnya. Ini. Nah, ini punya kalian tadi. Nah, di sini kita bilang mari beralih ke struktur footer. Oke, kita main di sini. Nah, ini saya nggak saya main di codingannya. Kita baca perintahnya aja. Nah, tambahkan 2 tag div di dalam footer dan labeli dengan nama kelas dan dalam urutan yang tersusun di bawah ini. Nah, jadi kita buat 2 div dengan nama footer logo. Tab aja. Oke. Kedua, div footer list. Nah, saya kan agak kecepatan nih kerjainnya. Nggak apa-apa nih, saya cepatin aja. Soalnya waktu yang ada laptop pun nanti bisa diulang-ulang aja di YouTube, bisa udah saya masukkan ke YouTube aja nanti nih. Ini yang mau ngikutin bisa ikutin ya. Mari ini lanjut aja. Mari tambahkan konten ke dalam div yang baru saja kita buat ya. Sisipkan teks di bawah ke dalam logonya. Jadi suruh masukin ke dalam ini. Di sini kan project kita buat kelas H4 aja ataupun H4 boleh juga. H3 ya. Ini H3. Sip. Oke. Nah, dalam footer list dalam ini tambahkan elemen ul dengan 3. Nah, jadi suruh tambah sini. Sini ada ul li tentang karir dan hubungi kami.
Oke, saving. Nah, dalam footer list tambahkan elemen ul dengan 3 elemen li bersarang di dalamnya. Nah, ini udah nih. Oke. Sama aja nih. Terakhir kita harus memperbaiki CSS sehingga hanya elemen li dalam header list yang sejajar dengan secara horizontal. Nah, ini kita harus buat lagi. Nah, sini dimasukkan dalam style list. Nah, kita style sheet-nya kita masuk di sini. Nah, di sini tulis ulang properties berikut yang ditentukan dengan elemen li sehingga hanya akan ditetapkan ke elemen li dalam header list. Nah, jadi di sini ada tambahan header list. Coba kita lihat skripnya aja. Soalnya saya lupa ingat nih. Nah, di sini dia. Di sini ada tambahan header list. Nah, di sini header list yang punyanya li. Jadi sini kelasnya, ini anaknya nanti li, Uli tadi. Nah, di sini kan sudah saya tampilkan ini, tambahkan floatnya. Nah, yang ada li tadi ini kita pindahkan sebenarnya. Ini nih, li. Nah, ini kita pindahkan aja nih. Pindah ke sini. Nah, jadi ini ya cuman hilangin aja nanti. Nah, nanti kita tambahkan footernya. Oh, ini ada sini. Dijelasin. Kita jelasin sedikit-sedikit aja. Oke, ini udah penjelasannya. Di footer ini ada tambahan kayaknya. Ada footer kan? Oh, udah ada footer sini. Oke, selesai ya. Ini kita tes refresh. Nah, jadi anaknya. Nah, seperti ini. Kan di atas ini kan tetap seperti biasa, tapi yang di sini tetap ke bawah. Nah, jadi kita akan pindahkan ini ke sini. Oke, kita lanjut. Nah, sini mengatur ulang logo dan daftar. Nah, jadi yang seperti saya bilang tadi, kita pindahkan ke sini biar biar enak kelihatannya. Nah, jadi kan yang pertama kita buat float left. Nah, nanti kita akan floatnya ini right ke kanan. Nah, jadi kalau bahasa Inggrisnya tuh agak-agak sama sih bahasa Inggris, cuman kiri kanan gitu, bawah atas. Oke, di sini dikatakan dengan ditambahkan dengan float right. Anda dapat mensejajarkan elemen secara horizontal dari kiri ke kanan. Nah, di sini kita coba nanti setelah ini. Nah, di sini kita memposisikan elemen ke kiri dan ke kanan. Ya, jadi intinya seperti ini nanti kita buat dengan cara ini. Di sini langsung contoh soalnya. Kita ikutin aja kata-katanya. Nah, sini disuruh terapkan. Udah saya kasih skripnya ya. Mungkin kalian udah uji coba sendiri. Nah, jadi ini saya ikutin aja instruksinya biar kalian paham. Oh ya, saya mau bilang udah daftar progres. Hari ini hari kelima ya. Udah, Pak. Tanggal 5 terakhir hari ini. Apa yang udah lulus? Sudah, Pak. Ada yang lulus kan? Sudah. Jadi, Sudah semua. ikuti semua instruksi dari mereka. Misalnya ikutin apa, misalnya suruh daftar pakai Telegram, Discord, apa itu kan, ikutin aja tuh. Nah, jadi kalian di situ Iya, Pak. punya komunitas sendiri nanti. Oke, Pak. Oke. Jadi ini ada quote ya, apa quote peribahasa sedikit, bukan peribahasa sih apa, untuk kasih semangat kalian. Jadi kalau mau ngoding itu
utamakan membaca ya. Tolong membaca dari baris atas ke bawah gitu. Jadi per itu dibaca-baca biar kalian paham. Kayak dia kalau nggak kita baca itu kita akan terlewati. Misalnya kalau kayak gini, kayak codingan ini, kita nggak membaca nih sedikit-sedikit nih. Nah, jadi kita lewati lah di ke sini misalnya. Nah, jadi ininya kita nggak kita baca, tapi nanti kok bisa ya nggak ada ini, kok nggak bisa di sininya gitu. Jadi kalau kita lewati, otomatis kita akan ya lewat gitu. Jadi kalau mau jadi programmer, mau jadi apapun itu, utamakan membaca. Jangan pernah bosan membaca. Itu aja. Ya kalau memang ingin. Soalnya saya dulu tipe-tipenya ya malas membaca. Dulu waktu saya baru-baru kuliah seperti itu. Apalagi kalau dikasih tugas sama dosen tuh, ini. Oh, udah baca sedikit. Oh, baca judulnya aja. Udah selesai. Besok saya cari tugas, udah kasih kirim. Rupanya di bawah itu ada note. Tolong ini pakai format ini, ada pakai ini. Misalnya kayak itulah. Jadi kita kirim tugas ke dia, rupanya ditolak. Apanya yang salah lagi? Rupanya ada format yang dia buat sendiri. Misal, pokoknya intinya harus membaca. Ya, jangan pernah bosan membaca, itu aja. Oke. Jadi kebanyakan mahasiswa yang saya lihat itu ya udah saya pasti kok nggak membaca sih, nah itu intinya, kok nggak dibaca itu. Ini kan ada perintah saya nih, kok baca itu. Apalagi Nabi Muhammad aja disuruh baca itu, ikra itu kan. Oke, kita mulai aja. Aduh, ada. Kita share. Oke. Nah, di sini kita kembali ke coding. Di sini kita bilangnya mari sejajarkan putar logo di sisi kiri dan putar list di sisi kanan. Oke. Nah, di sini ada kita masuk ke style CSS-nya. Terapkan style berikut. Nah, putar logo. Sini kan belum ada putar logo. Di sini. Di bawah aja lah. Sini jangan lupa kelas ya. Kan kita pakai putar logonya kelas tadi. Oke, kita sini font size 32px. Sini float. Nah, di sini ada dikatakan forward left. Oke. Nah, sini sudah terapkan properti float untuk footer list. Footer list belum ada, kita buat footer list. Di sini forward suruh untuk ke kanan. Tetapkan properties float untuk font list, footer list ke kanan. Jadi right ya. Oke, gini aja. Nah, kita harus baca aja. Ya. Dia nggak seluruhnya yang seperti ini, kata, tapi ada beberapa ya mencoba sih bahasanya itu. Kalau nggak ada kita pahami, udah error di programnya. Nah, seperti ini. Ini ada logo dan daftar diputar gini diletakkan secara tepat. Mari kita selesaikan tata letak footer dengan menyesuaikan warna dan padding. Nah, di sini ada style CSS. Terapkan style berikut ke elemen li yang bersarang dalam footer list. Ini ada ini. Tunggu ya. Kok ini udah saya rekam nggak? Tunggu saya keluar dulu. Oke, sudah. Oke. Nah, di sini kelihatan kan?
Kelihatan kan? Halo. Ada orang? Kelihatan? Kok nggak ada ini? Kelihatan, Pak. Oh, oke. Soalnya nggak. Kelihatan, Pak. Pak. Gimana? Pak. Gimana? Ya. Ini kawan ada yang belum masuk nih Pak. 2 orang di grup ditanya kayak mana masuknya. Ya kayak tadi emang udah di ruang itu dia. Tadi udah masuk kan keluar udah tuh masuk lagi nggak ada diundang lagi sama Bapak host itu. Oh udah berarti tunggu aja. Saya bilang lagi nanti. Tunggu aja Pak. Oh, tunggu aja. Oke Pak, makasih Pak. Tunggu saya bilang ya sama Bapak nih. Oke, udah saya bilang nanti dibaca sendiri. Nah, kan di sini ini saya lanjut aja ya. Nah, di sini ada katanya suruh buat footer list yang bersarang. Nah, di sini kan ada juga nih. Sudah saya buat nih footer list yang bersarang. Nah, sebenarnya ikutin aja yang codingan saya udah bisa kalian nih. List katanya. Oke. Di sini ada suruh buat padding. Nah, padding bawah. Kawan yang tadi itu coba mungkin kodenya salah tuh. Tadi udah di chatting sama dia katanya Hana Dihli. Nah. Coba rename. Coding padding bawah ya. 20x. Udah masuk kata Pak. Udah ada. Ya, ini kita terapkan lagi. Terapkan style berikut ke footer. Nah, footer kan udah pernah kita buat. Nah, di sini dia. Nah, suruh ganti backgroundnya. Jangan seperti ini. Kita ganti 2F5 16 apa sih? Z dah. Itu 7. Nah, height-nya 120. Enggak, padding, buat padding lagi, padding untuk semua sisi. Dah, tinggal padding ini aja, tinggal 40 px. Nah, apa yang terjadi? Nah, seperti ini. Oke, ini kita buat nih, gampang kali ini. Oke, kita lanjut ya. Terlis. Nah, kita masuk ke bagian tengahnya, bagian main. Nah, sini baca aja lah nanti ya. Ini sebenarnya suruh 3 biji div, suruh 3. Nah, di sini nanti kita akan menerapkan di span nanti ada tag span. Nah, titik ini nanti span namanya, nanti kita buat pakai kelas ya, jangan lupa kelas ataupun ada nggak kelas ya? Kayaknya pakai kelas kayaknya. Oke, nanti kita itu aja. Kita lihat codingannya apa perintah dia. Nah, ini tag span ya katanya. Kita merahkan si progetnya nih. Ini salah satu tag span ini ya, ada pembuka ada penutupnya, salah satunya harus ada pembuka, harus ada penutup. Nah, di sini kita akan menggunakan elemen block dan inline. Nah, di sini di HTML beberapa elemen akan dimulai di baris baru dan beberapa tidak. Elemen block seperti div akan dimulai di baris baru dan diperluas keseluruhannya di induknya nantinya. Sedangkan elemen inline seperti span hanya mengambil lebar secukupnya saja. Inline. Oke, kita ikutin aja. Nah, di sini
Sebenarnya codingannya udah ada nih, tapi kita kita ikutin aja apa dia. Nah di sini ya, ini kan kalian udah mau mengikuti Proget. 90%-nya ini kalian akan mendapatkan yang seperti saya ini gitu. Jadi jawabannya ya ada di Proget. Nanti ada CSS 1 sampai CSS 5 kalau nggak salah, 4. Jadi ini saya buat kunci jawabannya aja nih. Bentar. Oke. Nah, sini ada instruksinya. Terakhir kita akan membuat layout kelas main. Nah, di sini selesai. Kita main di sini. Oke. Nah, di sini ada suruh tambahkan 3 tag. Oke, tambah tag div katanya. Ada copy container tab. 2 div content tab. Yang ketiga div text contact form. Sip. Saya udah ajarin nggak yang cara tadi itu? Pakai div titik nama itu, nama kelas. Udah pernah saya ajarin yang ini, teknik ini. Mudah kayaknya ya. Atau di kelas sana? Halo? Ada. Ini habis kemana nih? Belum Pak, belum. Ya udah. Oh, ke sana lah berarti ya. Oke lah, ini salah tadi. Tadi ada beberapa cara kayak gitu saya buat. Nah, ini kan tadi ada katanya div. Ini intinya saya hapus saja dulu ya. Nah, ini kan ada dikatakan ada 3 div. Nah, kalau saya buat div aja, tab bisa. Oke, tapi kita harus ketik lagi nih, kelas apa namanya? Copy. Nah, gitu. Copy container. Nah, ini kan agak lama nih ketik caranya. Nah, saya punya memang cara si subline ini sendiri sih. Tinggal ketik div titik ya, titik nama kelasnya itu apa. Kan sama kayak di style sheet tadi nih. Style ini kan ada titik dah. Sama aja deh, tinggal kita buat titik, kelasnya apa namanya. Sini konten. Konten. Nah, tinggal tab aja. Tab. Nah, gitu. Jadi kan kita nggak payah lagi ketik kelas lagi. Nah, tab kontak form. Oke. Nah, ini teknik sedikit sih. Kalau mau yang itu nggak masalah. Yang mau cara-cara lain. Oke, ini kedua masih di indeks HTML katanya, tambahkan tag HI H1 di dalam copy container. Nah, sini katanya kita masukkan di tengah-tengah ini ya. Ini H1. Setelah itu hello world katanya. Hello world. Oke. Nah, sini ada titik tapi nggak usah dulu. Terus itu yang kedua tambahkan H2. H2. Sini ayo belajar coding. Nah, selanjutnya mari kita mengerjakan layout. Di stylenya, ini baca di sini style sheetnya, style CSS. Nah, pertama kita hapus dulu ulangnya di main. Nah, kemudian tambahkan hapus ini lah katanya. Udah kita hapus aja katanya. Nah, tinggal kita tambahkan padding atas. Padding atas dan bawah. Nah, gini aja padding 100 px. Nah, ini short ya. Short tadi katanya 80 px. Nah, cara gini aja. Ini dikatakan atas bawah, ini kiri kanan. Sini terangkan style berikut ke elemen di dalam copy container. Ini belum ada, kita tambahkan.
copy container. Oke. Kalau agak ragu, copy aja ininya. Bisa kalau kita ragu nih namanya biar nggak beda. Bahkan sini. Dah. Tambahkan ukuran font. Nah, di sini saya agak ragu juga sih. Sini ada kayaknya. Nah, di sini. Sini mainnya dihapus tadi, gantikan dengan si padding tadi. Di kontainer, oh ada ininya. Berarti pisahkan. Katanya ada kontainer H1. Saya ganti font size 140 px dan kedua di copy aja. Oh ya, kalau mau ngoding itu nggak usah di copy ya. Usahakan ketik sendiri aja. Lebih cepat, lebih cepat pahamnya itu. Nah, udah. Di sini apa lagi dikatakan? Nah, di sini suruh tambahkan. Kita hampir selesai. Di copy kontainer ini terapkan span ya. Span dan tambahkan titik di sini katanya. Sudah kita tambahkan titik di sini. Sini span titik span. Oke. Span titik. Nah, sini suruh tambah dengan titik di sini. Nah, sini katakan udah. Tinggal copy container span. Berarti nggak payah pakai kelas ya, langsung spannya gitu. Jadi sini kayak color FF dah jadi kita refresh. Nah, jadi deh ya. Tunggu sebentar ya. Oke, lanjut ya. Berarti ini udah jadi skripnya. Nah, kita lanjut lagi. Ini kalau dilanjutin agak susah emang. Kalau nggak ada ini. Nanti kita ulang aja. Kita ulang-ulang aja. Nah, sini ada konten ya, konten di dalamnya. Nah, kita akan membuat seperti ini. Di dalam konten. Berarti yang di si header tadi ini selesai ya. Si main di sininya selesai. Jadi kita main di sini aja lagi nanti dua ini. Lanjut. Nah, sini udah ada itunya. Nah, kemarin saya ada kasih gambar ya kayak sama kalian. Tapi kalau nggak ada gambar lagi, kita ambil aja gambar lain. Itu aja lah. Oh. Sini ya, kita ambil lah, copy aja dulu. Oke. Nah. Gambarnya ada saya kirim ke link ya, ke grup.
Oke, lanjut. Ini ada disuruh tambahkan tag H3 dalam contents. Nah, jadi kita main di sini. Ini ada H3 katanya. H3 dengan kata-katanya pelajaran. Nah, itu apa lagi? Nah, ditambahkan 4 div katanya. Tambah 4 div. Div apa aja nih? Katanya ada tambah div. Oh, konten. Konten item. Oke. Kita tab. Udah. Di dalam masing-masing konten ini tambahkan image katanya kan. img. Step up. Tab. Kopikan gambar tadi. Ini katanya beda-beda gambarnya, tapi kita samakan aja semua. Oke, di bawah tag, di bawah elemen img tadi ini tambahkan p masing-masing. Berarti kita sini ada html dan css. Oke, ini ada 4 katanya. Jadi kita copy paste aja. Yang kedua ini apa isinya? PHP. Yang ketiga Ruby. Yang keempat Swift. Oke. Nah. Sudah. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Ini kalau dibesarin. Nah, gini. Ini kan besar gambaran nih. Saya kecilkan aja. Ini di keluar dari ranah dia sih. Kita buat aja nih 200 px. Save. Nah, kecil aja. Oke. Lanjut. Ini hasil codingannya. Nah, kita buat batas. Kita buat batas pakai H3 nanti. Lanjut aja dulu. Nah, di sini ada caranya border 5px solid. Jadi ini kodenya. Lebar, style, warna. Nah, kalau kalian ikuti ini semua, insya Allah kalian bisa ngoding kan. Sini tambah bordernya, border bottom sama aja sebenarnya. Nah, sini kita tambahkan apa katanya? Nah, beri label pada H3 dalam konten dengan tambah section title H3 mana tadi? Nah, sini. Ini buat kelas section title. Oke, simpan. Nah, di sini kita masuk ke style CSS-nya. Nah, di sini ada tambahan, ini copy aja. Biar jangan pusing. Nah, ruang kerjanya di sini tambahkan ketebalan. Kayak tadi kan ada tuh border namanya. Nah, border 2px. Nah, style solid. Nah, apa warnanya? Tadi kan red dia katanya seperti ini. Ini kita nggak akan pakai itu, kita pakai hexadesimal. DEE 7 EC. Udah. Nah, setelah itu kita sejajarkan nih. Tetapkan tinggi konten ke 500. Nah, konten udah ada belum enggak? Belum kayaknya. Kalau ini kita tambahkan di sini. Height. Oh, tinggi ya. Tinggi height bahasa Inggrisnya. Letakkan property float di dalam konten item ke kiri. Nah, jadi sini tambahkan. Nah, ini kita tadi kan gambarnya kan ke bawah nih. Kita sejajarkan ke sana gitu. Ini kita ambilkan ini konten item nih. Nah, konten item ini ada 4 tuh 2 3 4. Ditambahkan di sini gitu aja. Float.
Ke kiri, right, left. Oke, selesai. Tinggal refresh-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan saya border seluruhnya nih. Nah, di sini saya salah. Sini katanya ke bagian bawah saja. Nah, jadi sini tambahkan. Ini saya lupa border bottom. Nah, gitu. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Gampang nih. Tunggu saya lihat muka-muka lu kalian. Muka kalian gimana sekarang? Oke. Saya screenshot aja dulu ya. Oke, mana muka kalian nih? Saya screenshot aja loh. Oke. Gimana screenshotnya? Udah. Oke, ini kita lanjut aja. Nanti lihat aja di itunya. Oke. Nah, di sini suruh tambahkan ruang di dalam dan di luar batasnya. Ada pertanyaan nggak sampai segini? Ada yang pegang kepala gini. Nggak ada. Saya berharap kali kalian bisa di progress, bergabung di progress. Mudah-mudahan aja kalian bisa ikutin instruksi mereka. Ya. Pak. Ya, gimana? Kalau huruf besar itu pengaruh nggak di codingan? Berubah nggak itu ya? Huruf besar apanya nih? Misalnya kita ketik P huruf besar. Untuk di HTML di Windows nggak masalah. Tapi kalau di Linux codingannya itu agak bermasalah gitu. Misal kayak tadi kan, misalnya kayak mau ini P ini kan, P ini huruf besar saya buat, ya kan? Iya. Gini kan? Kayaknya sih beberapa saya uji coba kayaknya nggak ada apa-apa nih, nah, aman. Kalau kita lihat skripnya, nah P-nya otomatis dikecilkan itu. Nah, ini P-nya kan kecil nih. Oke, P-nya kecil tuh. Oh, jadi nggak bersalah, Pak. Kalau untuk PHP bermasalah nggak tuh Pak? Ya, bermasalah kalau PHP. Kalau PHP case sensitif ya. Misalnya case sensitif itu besar kecilnya huruf tuh bermasalah. Nanti gimana kita bilang? Dia ada PHP namanya gini. Kalau udah main PHP, nah PHP itu, oh di sini nggak nyimpan PHP sih. Dia kalau PHP nanti ada, tunggu saya tes simpan di file. Sini kita simpan file testing PHP. Dia harus ada PHP-nya. Nah, sini ada PHP nanti. Nah, sini baru bisa nih. Biasanya huruf-huruf besar kecilnya itu berpengaruh, apalagi yang variabel namanya, kayak variabel testing gitu.
sama dengan apa misalnya case sensitifnya tuh. Coba lagi. Tapi kalau kita panggilnya itu nanti di sini ada echo testing, ada T-nya besar gini, nggak mau dia karena nggak sama. Testing ini si echo ini nggak mau dia. Coba kita tes ya. Saya kayaknya nggak mau sih. Nah, undefined nomor 5 katanya. Siapa sih lo T ini? Nah, gitu. Kalau saya buat kecilkan T ini, ya, baru ada case sensitif. Oke? Udah paham? Oke, Pak. Case sensitif. Oke lah, kita lanjut aja. Saya suka mahasiswa yang udah mulai pusing, udah pusing-pusing itu udah suka saya. Berarti dia ada belajar. Kalau lihat aja tuh, saya tanya udah nggak ada apa-apa lagi, berarti nggak ada yang masuk udah. Biasanya kalau yang udah pusing tuh, wah itu udah saya tanda orangnya. Oh ini bisa nih, udah bisa nih. Gitu. Oke, kita lanjut aja. Azan udah berhenti terus ya. Nanti pelajari aja sendiri aja di rumah yang ini. Skripnya udah ada deh, kita jalankan aja. Nah, di sini ada kita main di padding dan margin. Nah, si padding ini saya jelaskan sedikit. Si padding ini dia cuman mengarahkan cuman space apa? Cuman ini aja gimana dibilang? Spasi ya, spasi. Spasinya yang dekat sama si tulisannya aja. Sedangkan si margin ini dia di luar. Nah, setelah si padding baru ada dia gitu. Seandainya nggak pakai padding, nggak masalah juga. Tapi nanti ya sejajarnya langsung ke tulisannya terus itu. Di ambangnya. Jadi diingat aja si padding ini di dalam, si margin ini ya di luarnya itu. Di luar batas. Ini kalau dibaca-baca ini diulang-ulang, oh iya nanti keluar O-nya nanti. Nah, sini model kotak katanya. Bisa dijelaskan nanti sendiri-sendiri nih. Pasti bisa kalian karena ya saya rasa ini mudah, sangat mudah bahasanya. Nah, sini ada short margin sama kayak short padding tadi, sama caranya disingkat-singkat tadi. Nah, di sini contohnya. Jadi kita ikutin aja. Nah, di sini katanya tetapkan margin top. Nah, di CSS langsung bermain. Berarti margin top di konten. Oh, konten sudah ada nih. Konten sudah ada, kita tambahkan margin top aja. Nah, sini tambahkan 100 px. Nah, sini kan. Nah, suruh tambahkan di sini. Di sini tambahkan section title kan udah juga. Nah, di sini suruh tambahkan font size. Font size 28 px. Padding bawah, padding bottom 15 px. Tekan margin bawah 50 px. Oke. Setelah itu setelah berhasil kita akan terapkan margin right di content item. Content item kayaknya belum ada. Content item. Sudah ada. Content item sudah ada. Tambahkan margin right 40 px. Nah, ikutin aja nih bahasa nih kayak seperti ini gitu. Ikutin aja. Saya cuma terangkan cara kalian ini aja. Soalnya nanti si project itu ini memang caranya. Itu terakhir mari tambahkan CSS ke nama pelajaran. Nah, di sini suruh tambahkan content item di P-nya. Nah, jadi kita tambahkan aja. Kan suruh tambah P. Nah, mungkin di sini
kita tambahkan P di sini, otomatis berubah semua. Nah, jadi kita harus tambahkan sendiri. Content item P. Nah, gitu. Jadi ukuran fontnya, font size 40 px dan margin atas, margin top 30 px. Oke. Nah, mantap. Seperti ini. Nah, kalau mau tahu gimana margin tadi, tinggal klik ini aja. Nah, sini dia otomatis dia si margin ini ada ininya. Nah, udah azan nih. Oke lah, kita Pak, akhiri aja. azan Pak. Ya, kita akhiri aja ya. Ya Pak, Oke azan lah. soalnya. Soalnya ini udah selesai kan. Nggak banyak lagi nih, sedikit lagi. Nanti kalian itu aja, pelajari sendiri aja. Sedikit lagi nih. Oke. 1, 2, 3. Selesai. Habis itu. Pelajari sendiri ya. Iya Pak. Oke lah, saya tutup aja. Saya berhentikan rekamnya. Oke lah. Selamat ketemu hari Jumat. Nanti kita bahas sedikit aja. Nanti baru kita mulai ke CSS2. Oke. Bertanya di grup aja. Oke lah, ini udah azan. Saya tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Semuanya Andre ini kayaknya. Oke bro, keaman bro. Makasih banyak.